Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi IPS kelas 8, tema 4, subbab kedua, yaitu perdagangan internasional. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan pengertian ekspor dan impor. Ekspor dan impor itu merupakan istilah dalam perdagangan internasional ya. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor itu disebut eksportir. Nah, tujuan ekspor ya jelas untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan impor itu adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor itu disebut importir. Nah, barang-barang yang diimpor oleh Indonesia itu terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Kalau untuk migas, diantaranya minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Sedangkan untuk non-migas, ada karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, nikel, dan batu bara. Selanjutnya kita bahas ke cara transaksi perdagangan internasional. Cara transaksi perdagangan internasional itu ada dua macam, secara tunai atau cash, kemudian secara pembukaan rekening atau open account. Pembayaran secara tunai dilakukan importir apabila importir membayar bersamaan dengan surat pesanan atau diterimanya kabar bahwa barang telah dikirim oleh eksportir. Ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui, yaitu surat wesel bank atas tunjuk, commercial bills of exchange, dan letter of credit. Surat wesel bank atas tunjuk adalah surat perintah yang dibuat bank domestik atau dalam negeri yang ditujukan kepada bank korespondensi di luar negeri. Sedangkan commercial bills of exchange adalah surat yang ditulis oleh eksportir yang berisi perintah kepada importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Dan apabila importir menandatangani, berarti ia telah menjujuinya. Kemudian kalau letter of credit, yaitu suatu cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri dengan penarikan suatu vessel dalam jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya mengenai cara kedua, yaitu pembukaan rekening, merupakan cara pembayaran yang dilakukan importir kepada eksportir beberapa hari setelah barang diterima importir. Pada umumnya, cara ini dilakukan eksportir apabila eksportir sudah mengenal betul siapa importirnya dan percaya bahwa barang akan dibayar importir di kemudian hari. Selanjutnya kita bahas ke faktor pendorong perdagangan internasional. Ada beberapa faktor nih yang mendorong perdagangan internasional, yaitu perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi, pemenuhan kebutuhan nasional, serta perbedaan penguasaan teknologi. Selanjutnya, kalau ada faktor pendorong, pasti ada faktor penghambat. Nah, faktor penghambatnya yaitu perbedaan mata uang, kebijakan tiap negara yang berbeda-beda, serta adanya konflik dan peperangan. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional. Ada beberapa kebijakan yang diambil ketika melakukan perdagangan internasional, antara lain tarif, kuota impor, larangan ekspor dan impor, subsidi, serta premi. Kemudian, tujuan kerjasama ekonomi antar negara. Ada beberapa tujuan kerjasama ekonomi antar negara, yaitu memperluas pemasaran, mendorong produktivitas produksi dalam negeri, mencukupi kebutuhan dalam negeri, mempercepat pertumbuhan ekonomi, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, serta mendukung ketertiban dan perdamaian dunia. Kemudian peran Indonesia dalam kerjasama antar negara. Berikut ini adalah peran Indonesia dalam kerjasama antar negara. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia juga sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Selanjutnya kita akan bahas lembaga kerjasama ekonomi regional. Kerjasama antar negara pada wilayah yang sama disebut dengan kerjasama regional. Ada 3 lembaga nih kerjasama ekonomi regional, yaitu ASEAN, APEC, dan ADN. Selanjutnya, lembaga kerjasama ekonomi internasional. Kalau dalam skala internasional, ada 2 jenis. Ada yang di bawah naungan PBB, ada juga yang di luar naungan PBB.
Kalau yang di bawah naungan PBB ada IMF, World Bank, WTO, FAO, ILO, dan UNDP. Kalau yang di luar naungan PBB ada OPEC, OECD, dan IGGI, dan juga CGI. Selanjutnya, manfaat kerjasama bidang ekonomi. Tentu saja, semuanya melakukan kerjasama karena ada manfaatnya ya. Manfaat kerjasama di bidang ekonomi antara lain, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Selanjutnya, dampak negatif kerjasama bidang ekonomi. Kalau ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Di antara lain, produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri, serta masuknya tenaga kerja asing. Selanjutnya, pengaruh iptek terhadap perkembangan ekonomi. Iptek dalam kegiatan ekonomi diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Dalam bidang produksi, hadirnya iptek memudahkan produsen dalam menghasilkan suatu produk. Kalau dalam bidang distribusi, iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Dalam bidang konsumsi, iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Apalagi zaman now, tinggal ke marketplace ya. Klik sana, klik sini, check out, terus datang deh panggilan kesayangan yang dinanti paket. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.